Oh, paparkan aja dulu tentang konsep penyaliban itu. ya, yang jelas penyalipan itu terjadi karena, eee, orang-orang Yahudi tidak menerima bahwa, ada yang sosoknya manusia, eee, sosoknya manusia mengaku dia sebagai Allah. Itulah kenapa dia disalibkan, Tuhan Yesus itu disalibkan. Karena, eee, secara apa apa yang dilakukan, itu sudah seakan-akan seperti menghina Allah. Tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi, eee, apa namanya, mau nggak mau mereka harus, menghukum ya. Kalau di orang Yahudi kan, menghina Tuhan Allah itu, pasti akan dihukum ya, bisa dibunuh pun kayak gitulah. Tapi, kasusnya di Tuhan Yesus ini, mereka melalui karena pada saat zaman, Romawi memakai, pemerintahan Romawi untuk menyalibkan Tuhan Yesus untuk, ibarat kata membunuh ya, membunuh dengan cara penyalipan dan memang, harus seperti itu, memang harus seperti itu ya, proses dan caranya. Ibarat kata kalau dibicara jalan ceritanya memang seperti gitu, memang memang harus disalibkan. Karena kalau tidak ada pengorbanan anak domba ya, anak manusia, maka, penebusan dosa, terutama bagi kita yang bukan Yahudi, yang tidak mungkin bisa masuk surga, tidak akan terjadi, tidak akan bisa. Oleh karena itu Tuhan Allah sendirilah yang turun, firman-Nya menjadi manusia dan akhirnya, dengan cara penyalipan itu adalah proses berpisahnya, eee, kedagingan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus dan, akhirnya kembali ke asalnya semula gitu, tempatnya semula. Ya memang itu adalah proses yang harus dialami, manusia juga seperti itu. Makanya kalau manusia kan mati setelah itu, eee, tinggal dihukum kan, di-punish, mau apakah ke neraka atau ke surga. Nah tapi kalau dalam Tuhan Yesus, eee, tidak mau tidak bisa meraihnya, tidak bisa mengambilnya, tidak bisa menjadi, eee hamba setan ya, kan setan nggak tahu kalau dia itu adalah Tuhan kan. Dia kembali ke asalnya menjadi Tuhan, kembali ke asalnya, sebagai Tuhan Allah yang harus kita sembah ya kalau mau menjadi kalau mau masuk surga ya. Karena kalau kalau kita nggak menyembah Tuhan Yesus, kita juga nggak bisa masuk surga. Kita harus percaya karena dia adalah jalan kebenaran. Ya itu, jadi memang penyalipan itu memang memang kalau dalam ibarat kata cerita memang harus terjadi gitu. Ya terima kasih kalau, dari aku begitu. Oke. Oke, kalau aku sih ya, ini karena tadi Pak Pendeta Bram dulu, siapa? Pak Pendeta Bram. Pak Pendeta Bram? Nggak ada. Lanjut Umi nih. Lanjut aja dulu ya. Jadi kalau, eee Bang Wan. Oke ya. Jadi tadi seperti permintaan Pendeta Bram, pertamanya kita lihat dulu dari kedua kedua sisi ya, kedua sudut pandang kalau di dalam Islam. Umat Islam ini sangat mempercayai, sangat meyakini bahwa yang dibunuh atau disalibkan di sana bukanlah Nabi Isa ataupun Yesus ya. Akan tetapi orang yang disalibkan ini di dalam Al-Quran sudah dikatakan yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, bagi umat Islam ayat ini atau informasi ini diberitahukan oleh yang maha menyaksikan atas peristiwa itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tercatat di dalam Al-Quran, yaitu pernyataan kesaksiannya itu.
Jadi kesaksian yang kami sampaikan di sini adalah kesaksian dari yang maha menyaksikan atas kejadian itu. Jadi bukan dari penulis-penulis seperti di dalam Bible yang isinya adalah testimoni-testimoni, ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah kita mendengar informasi yang maha penting ini dari yang maha menyaksikan, nah, kita perlu juga mengadakan investigasi. Investigasi ini untuk mencari tahu kebenarannya, benar tidak sih yang disalibkan itu Isa atau Yesus. Nah, ini kan kalau kita akan melakukan investigasi ke 2000 tahun ke belakang tidak mungkin. Satu-satunya alat investigasi yang bisa kita selidiki adalah dari Bible itu sendiri, ya termasuk juga dari Al-Qur'an ya. Nah, ini setelah ini ya mungkin buat Umi aja ya, setelah Umi menginvestigasi dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an juga di dalam Bible, ini di sini Umi menemukan banyak bukti-bukti yang sangat kuat ya, yang mengindikasikan bahwa Yesus ini tidak disalib. Nah, dari kebanyakan indikasi-indikasi ini nanti Umi akan bagi dua, yang pertama indikasi utama dan indikasi pendukung. Nah, ini mungkin nanti indikasi itu akan syarat dengan dalil ya dari Bible tentunya, karena Bible yang mencatat bahwa Yesus ini disalib begitu kan. Nah, yang Umi sudah pelajari, kenapa Umi di sini mengelompokkan menjadi indikasi utama dan pendukung. Nanti tentunya dari Bible sendiri ya, dari Bible sendiri. Kalau dari Al-Qur'an cukup tadi Amsal 1:57 sudah kuat. Nah, nanti ini tentunya akan ada bantahan-bantahan dari teman-teman Kristen, dan Umi berharap juga bantahannya itu bantahan berupa dalil begitu ya, berupa dalil. Jadi jangan Umi mengemukakan pendapat dengan dalil, bukan pendapat ya, Umi mengemukakan bukti dengan dalil yang ada di dalam Bible, kemudian dijawab dengan asumsi atau tafsiran sendiri seperti itu, Bang Hosya. Bisa nggak kalau kayak begitu? Kita misalkan Umi sampaikan dalil, nanti dijawabnya pakai dalil lagi. Aku usahakan sih nggak megang Bible juga. Aku juga nggak tahu apa, tapi aku akan coba. Baik ya, kita sedikit-sedikit aja dulu satu dalil, mungkin satu ayat, 2 ayat, nanti jawab dulu ya. Oke, yang pertama indikasi utama Umi melihat dari sikap mental dulu ya. Sikap mental orang yang disalib ini sangat jauh berbeda dengan sikap mental Yesus yang dikatakan sebagai rasul besar. Bahkan umat Kristen mengatakan anak Allah begitu kan. Nah, ini kan sikap mental pertama di dalam Matius pasal 26 ayat 42. Yesus itu sosok yang memiliki mental sangat ikhlas ya. Ini memperlihatkan mental yang sangat ikhlas. Itu di dalam Matius pasal 6 ayat 42. Ikhlas menerima penderitaannya. Tetapi sikap mental yang disalib itu ada di dalam Matius 27 ayat 46. Orang yang disalib ini tidak menunjukkan sikap ikhlasnya menerima kenyataan. Begitu ya. Silakan, itu aja dulu. Dari sikap mental aja dulu. Mungkin gini aja kali ya. Kalau kita mau membahas tentang penyalipan, kalau dari sisi kita dari Kristen ada dijelaskan dengan terperinci. Kenapa harus disalib? Apa dasarnya seorang yang tidak ada bersalah, yang baik, tapi harus disalib? Nah, mungkin dari sisi agama Islam dulu ya, maksudnya dasarnya apa? Kan kita melihat dari tujuan. Apakah Yesus itu benar atau Isa Masih itu disalib? Bisa tunjukkan bahwa dia memang akan disalib. Siapa yang akan menyalibnya? Dan tujuannya dia apa disalib? Satu. Terus seandainya lah diselamatkan atau diserupakan. Kalau memang tidak ada proses penyalipan atau proses penghukuman, untuk apa juga diserupakan gitu? Kenapa nggak langsung diangkat aja? Mungkin maksudnya dari awal dulu kalau mau itu tadi. Kalau kan diserupakan, diselamatkan, diserupakan. Dasarnya apa gitu? Kenapa Isa yang dipercaya oleh orang Yahudi, orang Islam itu harus dihukum? Apakah hukumannya disalib atau bagaimana? Mungkin bisa dari agama Islam. Kalau dari agama Kristen
Ya, yang jelas udah diceritakan, Tuhan Yesus yang selama dalam pengajarannya hampir meng hampir bisa menunjukkan dia itu melawan Taurat menurut mereka, padahal tidak, menurut orang Farisi atau orang Yahudi. Tapi pertanyaannya lagi, kenapa mereka harus menyalibkan? Nah, itu kan ada itunya. Kenapa yang namanya ada satu orang, kita bicara orang dulu ya, bukan bicara Tuhan ya. Kita bicara ada seseorang yang harus disalibkan dari bangsanya sendiri kepada yang lain. Sedangkan yang lain-lainnya itu adalah orang Romawinya sendiri yang menghukum. Ini dia menyerahkan bangsanya sendiri untuk dari bangsanya sendiri ya orang Yahudi untuk disalibkan ke orang Romawi. Kalau dari kita tuh udah jelas di Alkitab dijelaskan karena Tuhan Yesus itu menjelaskan dengan cara apa namanya merendahkan orang Farisinya ya, orang-orang yang Farisinya ya, mereka merasa seperti itu dan mengaku sebagai Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dianggap menghujat Allah, makanya dia disalibkan karena mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dari versi Alkitab. Nah, dari versi Al-Quran sendiri kan ditulis diserupakan. Nah, pertanyaannya tuh coba mungkin ada ceritanya kali. Kenapa ini yang bernama Isa Al-Masih dia harus disalibkan? Apakah memang disalibkan atau ada hukuman yang lain? Kenapa harus diserupakan? Kan kalau mau diangkat dia tinggal diangkat aja ya. Kenapa harus atau Tuhan misalnya namanya Tuhan Maha Kuasa ya. Kenapa harus diserupakan? Tinggal ngambil aja. Kenapa harus dihukum? Itu pertanyaan saya kalau dari versi ini. Kita kan harus melihat dari awal dulu cerita. Kenapa harus ada penyaliban itu kan? Kalau dari kita kan udah jelas di Alkitab. Kalau dari agama Islam sendiri itu penyaliban itu kenapa harus dia itu? Mungkin paham kali maksudnya. Ya, Kenapa dia itu harus dihukum Isa Al-Masih ini gitu? Kalau memang dihukum atau memang sebetulnya mati dengan sendirinya terus diserupakan atau bagaimana prosesnya itu gitu? Kenapa harus diserupakan? Maksudnya mungkin paham ya? Kenapa dia itu harus diselamatkan gitu? Maksudnya kan uh, ya udah tinggal diangkat aja sih kalau emang dia kan manusia mau diserupakan mau diapakan kalau mau diselamatkan ya tinggal diselamatkan aja kan sebetulnya gitu. Ya mungkin bisa menjelaskan cerita awal kenapa Isa Al-Masih itu harus ceritanya sampai harus diselamatkan gitu lah. Makanya aku juga kurang paham sih tentang Al-Quran. Ya, terima kasih. ya. Oke ya, jadi tadi sudah Umi katakan kalau di dalam Al-Quran sudah jelas Isa itu tidak sampai disalibkan karena proses Isa itu memang karena Isa dianggap melakukan hilul hasym atau penghujatan terhadap Allah pada saat dia mengatakan aku adalah dia ya, aku adalah dia. Kemudian tua-tua Yahudi pada saat itu tidak terima sampai dengan salah seorang dari tua Yahudi itu mengimbaskan itunya dan menganggap bahwa Yesus sedang melakukan hilul hasym atau penghujatan terhadap Allah, begitu kan? Nah, kemudian sebentar ya, kenapa Yesus sampai diserupakan, yaitu cara-cara Allah untuk bagaimana menyelamatkan Isa sehingga Isa yang di sana, Nabi Isa di sana yang sudah memang akan disalibkan, Allah selamatkan dengan cara mengangkatnya dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan, nah kita perlu tahu dulu ya, diwafatkan di sini bukan berarti dalam keadaan dimatikan, tetapi ditidurkan. Nah, mengenai kenapa sih dan siapa yang diserupakan ini ternyata ada di dalam Bible. Kalau di dalam Al-Quran sebetulnya tidak terlalu banyak membahas tentang penyaliban Yesus karena Yesus tidak disalib. Justru tentang penyaliban Yesus ini tadi Umi katakan tidak mungkin kita melakukan investigasi ke 2000 tahun ke belakang, tapi tentang benar nggak sih Yesus ini disalib, Umi ambil data-datanya itu dari Bible sendiri. Karena kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan, tetapi Allah selamatkan dengan cara mengangkatnya dalam keadaan diwafatkan. Diwafatkan itu artinya dalam keadaan ditidurkan, sehingga suatu saat kelak dia akan turun kembali ke bumi ini sebagai pertanda datangnya hari kiamat ya. Nah ini kalau misalkan mengenai siapa yang diserupakan dan kenapa harus diserupakan, Umi akan ambil ya, ternyata pada saat hari eksekusi Yesus itu ada 2 orang dengan nama Yesus di hari yang sama akan menjalani eksekusi yang sama yaitu penyaliban.
Yang pertama ini adalah Yesus yang dikatakan Yesus Kristus, dan yang kedua dikatakan Yesus Barabas. Yesus Barabas ini bagi kalangan Yahudi dia itu seorang pahlawan karena dia melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran Romawi. Kemudian perampokan itu hasil rampokannya akan dikembalikan kepada bangsa Yahudi yang saat itu tengah dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, ini ada di dalam Matius pasal 27 ayat ke-6, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal dengan kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Kemudian di dalam Markus pasal 5 ayat 17, dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama dengan pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Kemudian di dalam Lukas 23 ayat 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubungan dengan banyak ya. Ini yang berbicara tentang Yesus Barabas. Nah, pada saat itu eksekusi yang akan dilakukan itu sama, di hari yang sama. Ya, di hari yang sama. Tetapi pada awalnya dulu Umi ya, waktu sebelum bergelut di dunia kristolog kayak beginilah ya. Dulu Umi berpikir bahwa yang diserupakan itu adalah Yudas Iskariot, tapi tidak ada dalilnya yang menyatakan bahwa itu si Yudas ya. Yang ada di dalam Bible justru banyak dikatakan Barabas, Yesus Barabas, Yesus Barabas. Nah, ini Yesus Barabas ini kebetulan, entah ini suatu kebetulan, entah ini skenario daripada Tuhan untuk menyelamatkan Yesus Kristus. Karena kalau dilihat dari nama Yesus Barabas ya, Bar itu anak, Abbas itu adalah bapak. Dikatakan anak bapak juga dia itu. Dan dia juga digelari oleh orang-orang Yahudi itu sebagai raja Yahudi, begitu kan? Tetapi setelah Umi mempelajari dunia kristolog ini, Umi menemukan satu ayat di dalam Matius 27 ayat ke-16. Dan ada juga ayat-ayat lain yang semakin kuat menunjukkan bahwa bukan Yesuslah, bukan Yudaslah yang menggantikan Yesus sebagai korban penyaliban itu ya. Dan kesimpulannya yang menempati posisi untuk diserupakan itu adalah Yesus Barabas ini. Ini berdasarkan dalil. Ya. Tadi Umi sudah katakan bukan hanya dari nama saja yang kebetulan sama, dari julukan. Barabas itu adalah anak bapak, kemudian si Yesus Barabas juga dikatakan raja Yahudi, begitu kan? Umi rasa ini adalah skenario daripada Tuhan untuk menyelamatkan Yesus Kristus, ya karena Tuhan itu di dalam Bible dikatakan Tuhan itu Allah itu mencintai hukum, sehingga Allah itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Di dalam Bible juga dikatakan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Tetapi apa yang terjadi dengan orang yang di kayu salib, dia merasa ditinggalkan oleh Allahnya, sehingga dia pada jam 3, dia berteriak dengan suara nyaring, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi di dalam Bible dikatakan, Allah itu tidak akan meninggalkan Yesus untuk selama-lamanya. Seperti itu. Artinya ini sudah semakin nampak bahwa yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus, tetapi ada Yesus yang lain yang wajahnya telah diserupakan. Begitu. Silakan di ini dulu. Ditanggapi dulu Bang Lucia. Iya, oke. Saya tadi kan, kita kan mulai dari, supaya nggak ke depan ya, kita mulai dari belakang dulu. Kan pertanyaannya tadi kan, untuk kita samakan dulu persepsi. Kan, apakah Isa Al-Masih sama Yesus itu sama sebetulnya? Kalau mau dibilang katakan diserupakan. Sekarang apakah Isa Al-Masih itu memang dihukum, disalibkan? Tanya kan seperti itu. Apakah memang dia itu dihukum? Apa kesalahannya di dalam versi Islam sehingga dia harus dihukum? Yang hukum siapa? Apakah orang Romawi atau bagaimana? Sehingga dia harus diserupakan kalau di versi agama Islam. Kalau di dalam Kristen kan sudah jelas. Mereka orang Yahudi, orang Farisi merasa selalu mereka dilawan lah kata-kata mereka. Terus Yesus mengakui dia bisa mengampuni dosa. Itu kan udah mengaku sebagai Tuhan atau mengakui Allah, itu sudah kejahatan. Dalam bangsa Yahudi mereka tidak pernah mengatakan YHWH, YHWH, ya kan? Mereka selalu mengatakan Bapa, Adonai, Elohim. Tidak boleh mengatakan langsung karena itu nama yang sangat sakral. Nah, pernah itu kan kalau kita ngelihat kan, saya pernah melihat juga, saya juga bertanya sebetulnya sih, kenapa orang Islam selalu mengucapkan kata-kata Allah itu lebih gampang gitu ya. Ada kucing jatuh,
Ya Allah, kan gitu kan ya. Ya maksudnya dalam versi Yahudi itu nggak boleh itu, yang kayak gitu tuh nggak boleh karena itu tuh udah sama aja kayak menghujat. Maka mereka mengatakan nama, ya Bapa atau apa gitu kan. Nah, kembali itu udah punishment dalam versi Kristen. Mereka merasa ini udah nggak benar, kalau diteruskan akan merusak orang Yahudi sendiri. Maka mereka bagaimana caranya? Mereka akan supaya dibunuh lah ibarat kata. Sebetulnya gampang ya, kenapa harus penyalipan kan kalau pertanyaannya kan? Simpel banget itu. Kenapa nggak langsung aja di depan kita langsung ditusuk, kita udah selesai kan ya? Kalau zaman sekarang mungkin seperti itu kali ya. Kayak polisi yang itu tembak-tembak aja langsung gitu kan udah selesai ya. Kenapa harus modelnya seperti itu? Itu kan jadi satu pertanyaan. Sebenarnya itu untuk memenuhi nubuatan. Itu sebenarnya hal yang gampang. Kenapa? Tuhan Yesus itu tidak membawa pedang, tidak ada membunuh orang, tidak bisa membawa apapun, tidak. Kalau ibarat kata lewat aja tinggal tusuk udah selesai. Tapi prosesnya harus seperti itu. Nah, di dalam Alkitab dijelaskan karena dia mengaku Allah, akhirnya dia dan akhirnya disalibkan. Disalibkan mati. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia ada Allah, Tuhan Allah itu mampu, maut itu tidak bisa mengalahkannya, bangkit dan bisa muncul kembali bertemu dengan murid-muridnya. Itu suatu yang apa ya, kalau saya bilang sih suatu yang luar biasa ya. Nggak ada ya mungkin manusia yang bisa akhirnya bangkit lagi terus kita kembali kan tadi seperti kata Bu siapa? Maaf saya Bu Mican ya. Oke, tadi kan katanya karena Isa itu menghujat Allah. Lah, kalau Isa itu menghujat Allah, kenapa dia harus diselamatkan? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Kenapa dia dipaniskan, kenapa harus diserupakan dan diangkat? Oke, itu yang sebelum ya, back sedikit sebelum Umi Dini. Sebentar dokter, sebentar ya. Dalam proses ini dulu. itu sebelum proses penyalipan dan saat penyalipan dan sesudah. Kalau tadi katanya Barnabas, apakah Yudas atau ya simpelnya sih tidak ada sejarah mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu yang meninggal itu Yudas Iskariot, atau bukti-bukti sejarah Barnabas yang disalibkan. Poin saya juga sama. Kalau saya berpikir sebentar Pak Hosea, sebentar, tema kita kan hari ini penyalipan kan? Pak Hosea, bentar. Tema kita hari ini kan begini, apakah betul Yesus itu disalibkan atau tidak? Iya, kan? Betul. Ya, silakan lanjut dulu. Iya. Makanya tadi kan apakah benar Yesus itu disalibkan atau enggak? Kan makanya kan saya kan ambil persamaan dulu. Persamaan dasar apakah benar dia memang disalibkan. Kalau dalam versi kan kalau saya bicara dalam Kristen memang disalibkan. Memang proses caranya seperti itu seperti di awal saya katakan tadi kan. Memang harus dalam suratnya memang harus seperti itu gitu. Nah, sekarang kan saya kan mau menjadikan persamaan dengan kata kalau dalam kitab Ibu Al-Qur'an Isa Al-Masih itu diserupakan. Nah, pertanyaan saya kan dulu awal, apakah Isa Al-Masih sama Yesus itu sama? Oke ya. Nah, kan makanya saya tanyakan dulu, emang apakah dia dihukum? Apakah kenapa diserupakan kan itu? Kita kan mau nyari persamaan dulu kan. Kalau memang berbeda, apakah Isa Al-Masih mau diserupakan? Ya terserah, memang berbeda. Kayak gimana lagi kan? Mau Yesus itu memang disalibkan, si versi Bible kan, gitu kan? Oke ya. Nah, sekarang dari versi Ibu gitu loh. Emang kenapa dia disalibkan? Isa Al-Masih gitu aja maksudnya. Coba kasih tunjuk ayat atau apa, cerita atau apa gitu yang menunjukkan memang harus disalibkan atau diapain gitu loh. Oke ya, jawab satu-satu dulu. Apakah Yesus dan Isa itu sama atau tidak? Jawabannya sama. Kalau tidak percaya silakan buka di dalam Yohanes 17 Yohanes 17 ayat 3 apa ya? Bentar. Ya, Yohanes 17 ayat 3 versi Celebers. Versi sebelumnya bahwa di sana inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Yesus yang Allah yang benar, Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu kan di versi terbaru. Coba versi sebelumnya, terutama di versi Celebers,
itu tulisannya, inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Artinya, baik Yesus atau Isa, Yesus di dalam Bible dan Isa di dalam Al-Quran itu, Umi katakan sekali lagi, dia itu bukan seorang Yunani, bukan seorang Arab juga. Baik Isa yang ada di dalam Al-Quran atau Yesus yang ada di dalam Bible itu punya nama asli karena dia seorang Yahudi, ya. Dia seorang Aramaik, nama yang sebenarnya adalah Yeshua HaMashiach atau kalau disingkat menjadi Yosua. Artinya ini merujuk kepada yang sama. Nah, jadi antara Yesus dan Isa itu sebetulnya merujuk kepada satu oknum yang sama, hanya sudut pandang persepsi antara Islam dan Kristen yang membedakan. Umi akan kasih tahu dulu siapa yang pertama kali menciptakan kata Yesus di dalam Bible dan Isa di dalam Al-Quran itu berbeda. Dia itu adalah seorang penginjil yang bernama Abdul Masih, ya, yang membuat karangan bahwa Yesus di dalam Bible itu berbeda dengan Isa di dalam Al-Quran. Jadi namanya Abdul Masih. Dia seorang penginjil yang sebetulnya dia ngakunya ex-muslim, katanya ngakunya murtadin, padahal sebetulnya dia penginjil. Namanya Abdul Masih. Nanti akan Umi kasih referensinya. Dialah yang menciptakan perbedaan antara Yesus yang ada di dalam Bible dan Isa yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau kita merujuk pada satu nama, Yesus ini bukan nama asli daripada Yeshua HaMashiach. Begitupun Isa. Jadi yang membedakan hanya pengucapan saja. Yeshua HaMashiach kalau ke arah timur, ya ke arah Yunani itu diganti namanya menjadi Yesus, yang kemudian diterjemahkan oleh LAI jadi Yesus Kristus. Ke arah barat itu disebut dengan Iso. Kenapa menjadi Isa? Ya ini sering kali Umi sampaikan. Kenapa menjadi Isa? Karena di dalam huruf Arab tidak terdapat konsonan huruf O, ya seperti itu ya. Kemudian tadi itu sama atau tidak sama. Terus tadi juga mengatakan, Pak Hosya mengatakan kalau Yesus disalib ini menggenapi nubuatan. Umi tahu, nggak usah disebutin juga. Pasti ini akan dianggap menggenapi Yesaya pasal 52 dan 53. Bahwa selalu umat Kristen mengatakan Yesaya 52 dan 53 adalah nubuatan tentang penyaliban Yesus. Padahal tidak. Umi selalu katakan juga, kita jangan dulu jauh ke Yesaya 52, 53. Kita buka Yesaya lembar pertama, halaman pertama, bab pertama, nomor pertama. Bahwa itu adalah penglihatan Yesaya bin Amos itu bukan padanya masanya Yesus, tapi pada masanya siapa? Yotam, Ahaz, raja-raja Yehuda, ya. Jadi bukan pada masanya Yesus, itu masih lama. Nanti 7,5 abad kemudian baru Yesus brojol. Ya, termasuk dikatakan anak ini telah lahir anak bukan Tuhan ya. Yang tentang raja di kota Daud. Nah, itu tentang telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir ya, artinya telah berarti bukan belum lahir, akan lahir bukan. Nah, jadi Yesaya itu bukan nubuatan untuk penyaliban Yesus. Kenapa Umi tadi katakan kita fokus, jangan dulu lari kemana-mana. Yang akan kita bahas di sini adalah betul tidak yang disalib itu Yesus atau yang diserupakan, itu kan yang ini. Pertama tadi Umi juga sudah mengatakan Umi mengelompokkan menjadi dua. Contohnya sekarang begini, tadi mengenai sikap mental. Yesus ini seorang rasul besar, tentunya dia akan selalu ikhlas dalam menghadapi segala ujian yang diberikan oleh Tuhannya, oleh Allahnya begitu kan. Contohnya ini keikhlasan Isa di dalam Matius pasal 26 ayat 39. Ini setiap kali Isa atau Yesus mendapatkan ujian daripada Allah, dia selalu berkata seperti ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya di sini Isa sedang menunjukkan bahwa dia selalu ikhlas dalam menerima segala ujiannya. Atau Yesus juga sering mengatakan seperti hanya yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 42, ya Bapakku, jikalau cawan ini mungkin lalu daripadaku, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Jadi kita, jadi kalau misalkan ini memang penderitaan itu harus berlalu, ya harus ia jalani, maka Yesus itu selalu ikhlas menerimanya, bukan protes mempertanyakan seperti halnya orang yang di kayu salib di dalam Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Pada saat Yesus diuji oleh Allah, umpamanya benar Yesus yang disalib, kenapa Yesus tidak ikhlas dengan cara dia protes terhadap Tuhannya, sehingga dia bertanya, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Yesus seorang rasul besar, tadi mentalnya sudah seperti apa yang Umi sebutkan di dalam Matius 26 ayat 39 dan Matius 26 ayat 42. Begitu loh. Silakan di ini dulu, ditanggapi dulu. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa mohon maaf dengan Bu siapa? Umi Dini. Umi ya, aku panggil Umi ya. Iya. Katanya cantik ya. Oke. Gini, jadi dari Bu Umi bilang, berarti Bu Umi mengakui bahwa Bible itu menceritakan yang benar ya, berarti ya, bahwa memang disalibkan, bahwa memang dihukum karena menghujat Allah, sesuai dengan Bible punya kan, semuanya. Oke, nggak apa-apa. Kalau emang sama, Isa Al-Masih itu sama dengan Yesus menurut perasaan Bu Umi, nggak masalah. Karena kan saya kan harus sesuaikan dengan kitab Ibu. Bukan kata aku. Iya, kata Yohanes 17 ayat 3. Berarti kan Ibu percaya dengan kata Yohanes. Saya kan bertanya dengan di kitab Ibu. Bukan dengan percaya dengan Yohanes, dengan kitab Ibu, apa yang diceritakan. Jadi Ibu percaya dengan kitab Yohanes ya? Bukan, kalau di Al-Quran itu tidak ada penyaliban. Tadi 153. Ya, terus apa? Makanya itu tadi yang saya tanya dari kitab Ibu, kenapa dia disuruh apa, hukumannya apa, kenapa gitu loh dasarnya. Makanya kalau Ibu percaya dengan kitab saya ya nggak masalah, harus oke aja. Di dalam Al-Quran tidak ada menceritakan Yesus disalib. Makanya karena di dalam Al-Quran 157 tadi sudah dikatakan bahwa Yesus tidak pernah mati disalib, tetapi di dalam Bible Yesus mati disalib. Nah, kita cari tahu benar enggak yang mati disalib itu Yesus, begitu loh. Iya, makanya tadi kan saya kan mau menyamakan dulu nih, samakan persepsi dulu nih, versi Al-Quran dan versi Alkitab. Kan kita harus samakan dulu, makanya saya bilang, Ibu mengambil dari kata-kata orang ini dari ambil kata dari Alkitab. Berarti kan Ibu secara tidak langsung mempercayai bahwa di Alkitab itu benar, memang dia kayak begitu modelnya kan, Yesus ini begini modelnya gini nih gitu. Kan memang seperti itu, Ibu percaya dong sepertinya kan? Bukan percaya, begini loh, tolong didengar, di dalam Al-Quran tidak ada cerita Yesus disalib, tapi yang ada Yesus itu diselamatkan. Ya, maksud saya dari pendapat Ibu gimana gitu? Iya, bukan pendapat Ibu, pendapat Al-Quran. Pendapat dari kitab Ibu. Jadi memang Yesus itu betul ya dianggap melakukan penghujatan terhadap Allah. Bukan Allah yang mengatakan. Tua-tua Yahudi ini menganggap bahwa Yesus itu telah menghujat Allah, sehingga maka mereka meminta Yesus ini dihukum karena pada saat itu Yahudi ini berada di bawah jajahan Kekaisaran Romawi, artinya yang bisa melakukan hukuman itu adalah Kekaisaran Romawi yang pada saat itu dilakukan oleh Pontius Pilatus dan Gubernur Pontius Pilatus sama Raja Herodes pada saat itu ya. Nah, iya. Ini kan di dalam Al-Quran sudah nih diinformasikan bahwa Yesus tidak mati disalib. Bahwa Yesus tidak mati disalib, tetapi di dalam Bible dikatakan Yesus mati disalib. Nah, kita cari tahu di sini sesuai dengan tema, apakah benar yang mati disalib itu adalah Yesus atau bukan, begitu loh. Izin dulu dikit ya Mi ya, sebelum lanjut ke Pak Osala supaya nggak debat kusir ya. Saya saya cuma nanya dari spesial. Jadi untuk meluruskan supaya nggak ada kesimpang siuran bahwa apakah Yesus dan Isa itu sama atau beda, kita cek di Bible dengan yang ada di Al-Quran. Persamaannya, dengerin dulu Pak. Persamaannya adalah dua-duanya ini, yang ceritanya ini, kisahnya ini melahirkan tanpa seorang ayah biologis. Di Al-Quran itu kisahnya Rasul, Nabi, di Bible juga banyak Nabi di sana. Jadi artinya di sini kalau mau dicek Pak, itu orangnya sama, kisahnya yang berbeda. Nah inilah yang mau dicari gitu ya. Kisahnya di Bible itu banyak sekali penyiksaan Pak, tragis di sana. Kalau di Al-Quran itu nggak ada. Justru diselamatkan karena nggak mungkin ada Nabi. Nah problemnya ini lagi Pak. Maksudnya barangkali Bang Andi, Pak Osala sebentar dulu dok, sebentar dok. Problemnya adalah, ini yang problem nih. Kalau saudara Kristen mengatakan berbeda, kenapa masih make istilah Isa Al-Masih termasuk di terjemahan Bible, termasuk juga liturgi sehari-hari di gereja berjubel Pak, gereja Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Nah itu silakan, kira-kira di sini intinya. Lanjut.
Oke. Pak Osala, begini sedikit Pak Osala. Ya, Pak Osala ini menanyakan bahwa di dalam versi Al-Quran, kenapa harus ada acara Tuhan menyerupakan Isa Al-Masih, begitu maksudnya. Jadi ini kronologisnya kenapa? Maksudnya kenapa harus ada upaya Tuhan untuk menyerupakan Yesus, ya, Yesus asli menjadi Yesus KW, ya? Itu kenapa? Ada apa maksudnya ini Pak Osala? Ya, Ya, ada tadi apa? udah. Harusnya kan kalau memang enggak ada upaya untuk mau diapa ya enggak usah diserupakan juga kan begitu maksudnya Oke. Pak Osala Sebentar, ini. ya, Jadi Oke, kalau baik, kita saya Pak kasih Osala, kita kalau kesempatan saya ke Pak Pak Osala, ya kita kasih riwayat kesempatan itu ke Pak para Osala ya, nabi, Dok. Bu Dokter, riwayat sebentar tunggu dulu supaya belum tidak selesai, supaya tidak sedikit ada Umi, kesan Umi. Sebentar. Sedikit dulu Mi. Iya, Jadi oke. kita Aku yang ketahui ngatur, Pak Umi, aku yang Osala, ngatur. Paham dari arahnya. 124.000 orang nabi, 313 orang rasul, itu semuanya berupaya untuk dikriminalisasi. Ya, Oke, Dok. Ini berupaya jangan untuk terlalu jauh dulu, Dok. dikriminalisasi, jadi menjadi Dokter, target pembunuhan. jangan terlalu jauh dulu, Dok. Iya, Ini Sebentar, jadi Dok. Isa Ceritanya Al-Masih memang ini begitu, juga Bang Andi. termasuk salah satu Ceritanya yang begitu. menjadi target tapi pembunuhan, sebentar dulu ya. Jangan sampai begitu. ada kesan begini Sebentar. loh Bang Hani. Iya, Tadi jadi kan kita jangan mereka kesan udah ada. bicara Sebentar saya yang ngatur. keroyokan. Iya, kita Jangan ada kesan ini keroyokan. saya paham maksudnya Dokter Radiani, tapi Ya, belum masuk. begitu. Jadi sebentar. bukan Belum hanya masuk dibunuh ke tema karakternya, itu. tapi dibunuh Sebentar. fisik. Iya. Belum masuk ke sub itu yang diceritakan, yang didiskusikan. Baru ini kulitnya sama atau beda ini dulu. Nah, ini dulu udah dijelaskan. Menurut kami Pak Osala kan Muslim, bertanya versi Al-Quran ya itu. iya ntar Andi nanti dari ada. saya, Busta. Nanti kan ada Umi Dini dulu yang sebagai pembicara dulu H2H dulu ya. Ya silakan Pak Osala, silakan. Jadi bingung, banyakan ini. Ya tadi gimana? Yang jelas Nabi Isa dan Yesus yang lu katakan Yesus itu atau Yosua Al-Masih gitu ya, itu sama Pak. Sama orangnya, ceritanya kisahnya yang berbeda. Ya semua praktisi akademis begitu Pak. Praktisi Kristen siapapun tadi kan itu. saya Ya itu silakan Pak, lanjut Pak. Ibu Umi. Berarti secara tidak langsung Ibu sebetulnya percaya bahwa apa yang diceritakan di Bible. Karena memang menghujat, terus ada cerita dia pas saat itu ada Romawi, dilaporkan ada Pontius Pilatus, ada prosesnya itu kan. Ini kita lihat proses penyalipan nih kan. Nah, berarti Ibu Umi percaya bahwa itu benar terjadi sesuai dengan cerita Alkitab, kan bukan begitu? Betul. Jadi sampai dengan proses peristiwa penyaliban itu betul adanya. Nah, kembali ke ayat Al-Quran 157 itu, namun di sana Yesus diselamatkan tidak. Oke, makanya tadi kita kayak introspeksi kan, sebetulnya mencari kayak kronologis kan, sebetulnya begitu kan? Kayak ibarat kata kejadian yang polisi dibunuh kan gitu kan? Ini gimana nih? Tahap-tahap. Menurut Pak Osala berbeda atau sama Pak ini sosoknya Pak? Oke. Menurut pendapat Anda dulu nih para item nih. Oke, maksudnya gini. Pada saat kapan Isa Al-Masih itu diserupakan? Nah, aku biar samain dulu nih, biar bisa menunjukin bahwa memang itu Yesus atau Isa memang benar-benar disalibkan. Pas kapan diserupakan? Ya pada posisi apa diserupakan kan ditangkap. Habis ditangkap dibawa ke Mahkamah Agung. Versi Islam ya, versi Islam. Habis itu dibawa ke Pontius Pilatus. Habis itu dibawa lagi di ini. Kok sampai akhirnya terakhir disalibkan. Benar kan? Ada berapa tahap tuh? Ada 3 tahap. Nah, di proses diserupakan itu di mana? Pada saat disalibkan. Jadi begini loh, kan tadi udah beberapa kali nih Umi sampaikan ya. Umi ulangi lagi deh sekali lagi. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Artinya di sini pada saat proses penyaliban, disitulah skenario Allah itu berjalan, bahwa Allah itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam, menyelamatkannya dengan cara diwafatkan, diangkat ke langit. Dan yang ada di kayu salib itu maka dialah yang diserupakan. Nah ini nanti ada itunya dalil-dalilnya tentang kok bisa sih gitu kan diserupakan. Nah itu Kak, ini adalah skenario daripada Allah. Begitupun dengan adanya Yesus Barabas yang pada saat itu hari yang sama akan dikenai eksekusi hukuman mati.
nama sama Yesus, belakangnya Barabas itu anak bapak, juga digelari oleh orang-orang Yahudi itu adalah Raja Yahudi. Apakah ini sebuah kebetulan atau ini skenario Tuhan yang hendak menyelamatkan Yesus dari eksekusi kematian ini? Kan begitu, ya kan? Nah, makanya nanti kita akan dari tadi ayat-ayat yang Umi sampaikan, dari mulai sikap mental, ya, kemudian juga nanti ada dari cara penguburan, nanti ada juga dari tamatnya Yesus Barabas. Nanti kita akan ketahuan Yesus mana sih yang sebetulnya mati di kayu salib itu, dan itu nanti akan terjawab di dalam Yohanes lagi. Yohanes 17 ayat ke-11 dan ayat ke-13. Nah, tapi nanti itu ya ke depannya. Makanya Umi tidak pernah berlepas daripada dalil. Begitu. Silakan Pak Osala. Ya kalau segitu saya juga masih bingung menjawabnya, karena kan kalau kita melihat prosesi kan kita harus mengetahui. Contoh, pada saat ditangkap, apakah engkau Yesus? Dia mengakui, ya aku. Contoh, ya kan? Pada saat ke Mahkamah Agung, apakah engkau anak raja yang ini, yang dikatakan bahwa engkau adalah seorang raja? Dia mengakui, ya aku mengakui. Ada 3 prosesi berkata itu yang ditanya terus, meyakinkan bahwa media itu adalah Mesias itu apa bukan. Sudah ada 3 pertanyaan ibarat kata. Seandainya, makanya itu pertanyaan saya, seandainya itu diserupakan pada saat mana? Kalau pada saat tipe pertanyaan itu diserupakan pas dari awal, dia nggak mungkin mengakui. Mungkin dia diam. Dia juga ngapain mengakui bahwa ini kan, itu versi Bible. Ya kan? Apakah pas disalibkan? Kalau pas disalibkan kan sudah emang mati, mau disalibkan, mau mati, mau diselamatkan, ya ya gimana ya? Ibarat kata ya nggak ada masalah kan sebetulnya kan, karena memang udah, kalau intinya gini, kalau kematian itu kan melepasnya. Bang Hosia, mendingan gini deh. Jadi kan karena Umi menggunakan dalil, coba dijawab dengan dalil lagi. Jadi jangan dijawab dengan dongeng. Dalil yang kayak gimana dulu nih? Coba, ya, dalil itu ayat Bible. Jadi gini loh, apa yang dikatakan Bang Hosia itu benar ya, ada proses belum disalibkan, kan ada proses, ada pengadilan dulu begitu kan. Nah, ini di proses pertama dan kedua saja sudah menunjukkan bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib. Jadi ada orang yang dari pihak Romawi yang memiliki motif sangat kuat agar Yesus Kristus ini tidak pernah dihukum mati. Yang pertama adalah Pilatus, ya. Iya. Yang pertama adalah Pilatus, ini ada di dalam Matius pasal 27 ayat 17. Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus, begitu kan? Nah, kemudian di dalam Lukas pasal 23 ayat 20 sampai 22. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ingin melepaskan Yesus. Ya, ayat 20-nya, ayat ke-21-nya, tetapi mereka berteriak membalasnya katanya salibkan dia. Kemudian di ayat 22-nya kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka nih ya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini? Tidak ada satu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mengajar dia, lalu aku akan melepaskannya. Ini kata Pilatus. Ya. Jadi ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha yang dia lakukan untuk pembebasan Yesus akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kan kekacauan pada saat itu. Kemudian dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Itu ada di dalam Matius pasal 27 ayat 24. Jadi Pilatus sungguh-sungguh dalam pada saat itu benar-benar dia melakukan usaha untuk membebaskan Yesus dari segala tuduhan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, termasuk Raja Herodes. Ini tercatat di dalam Lukas pasal 23 ayat 15. Dan Herodes juga tidak, sebab dia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada satupun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Itu kata Herodes. Nah, pada saat Yesus kan mengalami 2 kali persidangan ya. Pertama di Pontius Pilatus, kemudian yang kedua di Herodes. Dan kedua-duanya ini menunjukkan bahwa Yesus tidak punya salah, sehingga baik Pontius Pilatus dan Herodes pada saat itu mereka ingin akan membebaskan Yesus gitu loh. Jadi ini sudah sangat jelas dari pihak Romawi saja menyatakan Yesus ini tidak bersalah, sehingga dia tidak pantas untuk menerima hukuman mati seperti itu. Tapi apa yang terjadi pada saat ditanyakan, tua-tua Yahudi itu ingin Yesus yang disalibkan, begitu kan?
Ya, makanya Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Apakah pas ditanya itu masih berupa Isa Masih apa yang diserupakan? masih Yesus. Itu yang diserupakan itu tadi pas pada saat penyaliban. Pada saat penyaliban di Anisa 57 Allah mengangkatnya. Kemudian menggantikan orang yang disalibkan ini dengan yang diserupakan. Berarti Ibu mengakui bahwa Isa atau Yesus itu bukan Yudas Iskariot dan juga bukan Barnabas dong? Kalau Yesus itu Nabi Isa bukan, tetapi yang diserupakan itu kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada di dalam Bible itu adalah Yesus Barabas. Iya, maksudnya berarti di mana pas saat dipilih atau pas penyalipan? Pada saat penyaliban. Bahkan di dalam Mazmur ada dikatakan begini, kamu melihat dengan mata kamu sendiri pembalasan orang-orang yang fasik. Jadi Yesus pada saat proses penyaliban itu Yesus melihat. Karena Yesus sudah diselamatkan. Iya, kan tadi kan Ibu udah cerita. Sebenarnya saya senang sekali dengan Bu Mita hafal semua. Saya sama sekali cuma ceritanya aja tapi nggak hafal ayat-ayatnya. Tapi maksudnya pertanyaan saya kan, di situ kan Pilatus mengatakan, yang manakah akan yang kau selamatkan? Betul. Yesus Barabas atau Yesus Kristus, kan begitu. Uh-uh. Mereka memilih ini. Nah, apakah di situ apa udah diserupakan atau bukan? Belum. Belum pada Berarti saat benar dong. Pada saat penyalipan itu adalah Yesus, bukan? iya, pada saat Berarti siapa yang sebentar. diserupakan kalau gitu? Maksud saya, dengan serupakan dengan siapa kan? Udah prosesnya udah selesai. Yang diserupakan itu yaitu Yesus Kristus yang sebetulnya Yesus benar-benar sudah diserupakan dengan siapa jadi gitu maksudnya? Yesus Barabas. Yesus Barabas karena kebetulan sekali ini skenario Tuhan pada hari yang sama, ya kan? Pada hari yang sama itu ada dua orang Yesus yang akan menjalani hukuman mati. Hukuman mati tentunya salib ya kalau Romawi. Ini skenario Tuhan atau ini suatu kebetulan Umi tanya, nama sama. Yesusnya sama. Barabasnya anak Bapak juga seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus adalah anak Bapak. Kemudian dia juga dijuluki Raja Romawi. Yesus juga dijuluki Raja Romawi. Ini adalah suatu kebetulan atau ini skenario Tuhan untuk menyelamatkan Yesus Kristus? Pertanyaannya kan itu. Nah, kemudian sebentar. Kemudian setelah prosesi penyaliban, kita ambil dulu yang ada di dalam Al-Quran bahwa Yesus telah diangkat dan diserupakan. Nah ini setelah proses penyaliban ini kenapa ya kisah tentang Yesus Barabas itu sudah tidak dibahas lagi, padahal Yesus Barabas ini dia itu seorang penjahat besar, ya kan? Dan kisahnya setelah proses penyaliban itu tidak ada lagi. Berhenti kisah tentang Yesus Barabas. Paling kalau umat Kristen ditanya ya, mungkin Yesus Barabas sudah dibebaskan, udah kayak gimana. Ini hukuman mati loh, kita berbicara hukuman mati ya. Tidak mungkin tiba-tiba saja Yesus disalib, Yesus Barabas dibebaskan. Padahal yang menjadi penjahat bagi golongan Romawi itu adalah Yesus Barabas. Karena dia yang melakukan pemberontakan, pembunuhan, seperti itu. Seorang penjahat besar di mata kekaisaran Romawi. Nah, setelah prosesi penyaliban ini, kenapa justru kisah Yesus Barabas sudah tidak pernah dibahas lagi di dalam Bible? Tetapi kenapa kisah Yesus justru terus? Bahkan dikatakan Yesus hidup berusia panjang sampai tua hidup bersama keturunannya. Artinya ini ada pertanyaan besar. Siapa yang sebetulnya mati itu? Apakah Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Karena tamat cerita tentang Yesus Barabas di dalam Bible sudah tidak pernah dibahas lagi setelah peristiwa penyaliban itu. Silakan kalau tidak percaya cek lagi. Yesus Barabas hanya diceritakan sampai dengan proses penyaliban. Iya, tadi kan Ibu juga ada Bu Umi mengatakan diangkat dan diserupakan. Kan sudah diangkat, Bu. Apa yang diserupakan lagi, Bu? Sebentar. Begini loh. Jadi yang diserupakan itu adalah yang dianggap kalau Yesus diangkat. Yang diserupakan itu justru yang disalib ini. Kenapa, iya, tapi kan udah diangkat. Diangkat itu maksudnya diapain? Ya diangkat bukan berarti diangkat jasadnya diangkat seperti itu. Orang-orang juga yang pada saat Yesus diangkat ke langit dalam keadaan diwafatkan itu nggak ada yang melihat kan prosesnya seperti apa. Justru yang disalibkan itulah yang sebenarnya diserupakan. Kenapa Umi katakan diserupakan? Karena Yesus memiliki mukjizat mengubah rupanya. Sebentar Umi lihat ini ada di ayat sebentar ya. Ya pokoknya nanti ya Umi kasih tahu nih. Nah ini
Yesus bisa merubah wajahnya sendiri. Ini termasuk salah satu mujizat Yesus. Wajah Yesus ini dikenal di depan Maria Magdalena tidak dikenal di depan Maria Magdalena, di depan murid-muridnya. Ini seperti di dalam Yohanes pasal 20 ayat ke-14. Sudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Artinya Yesus sudah melakukan mukjizat merubah rupanya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 15-nya, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang ini adalah penunggu taman. Nah, bahkan Maria Magdalena yang begitu hubungannya dekat dengan Yesus. Bentar Pak Budi. Begitu dekat hubungannya dengan Yesus, tidak mengenal Yesus. Yesus dikatakan dia bisa berubah rupa. Kadang-kadang dia tua, kadang-kadang dia muda, kadang-kadang dia putih, kadang-kadang dia kemerah-merahan. Fungsinya apa ini? Allah memberikan mukjizat ini supaya Yesus bisa keluar masuk ke wilayah yang dianggap berbahaya bagi dia dengan aman. Nah, seperti itu. Oke, supaya saya paham, coba Ibu bisa ceritakan versi kitab Ibu, diangkat terus diserupakan itu prosesnya bagaimana? Dari tadi ini Tadi kan udah. Diserupakan. Ini saya bacain dulu ya, saya bacain aja biar nggak nanya lagi nih. Ya. Bang Andi, saya boleh ikut ngomong nggak? Sebentar Bang. Anissa 157. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan orang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka bunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka, jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi kalau Al-Quran menerangkan Pak, itu tidak dibunuh, tidak disalib, ya sudah. Terus kemudian diserupakan, di sini nggak dijelaskan siapa penggantinya, nggak ada. Jadi kalau kami Muslim tuh nggak boleh menjawab, oh ini, karena di Al-Quran nggak diceritakan ya seperti itu. Sekali lagi Pak, jadi nggak usah ditanyain lagi. Itu ya artinya di sini diserupakan, Nabi Isa diselamatkan, itu jelas ya Pak ya? Iya, tadi kan saya boleh ngomong nggak? Bu Umi kan cerita diangkat terus diserupakan ya kan? Saya bagaimana ceritanya diangkat? Kan kalau diangkat itu kalau di kita ya diangkat itu dia naik ke surga. Terus membuat apalagi diserupakan? Oh udah ada di sana gitu. Jadi begini Pak Hos ya, kalau di dalam ajaran Islam, pada saat kami membacakan ayat Al-Quran, kita tidak boleh menambah-nambahkan. Kita tidak boleh menambah-nambahkan, kita tidak boleh kemudian menafsir-nafsirkan semau-mau kita. Jadi di dalam sebentar nih, Pak Hosiala tolong baca 1 Korintus 11 ayat 4. Saya mau tanya tentang itu, jangan nanya Umi terus, harusnya Anda yang saya tanya. Buka Pak Budi, sabar Pak Budi, sabar. Pasal 11 ayat 4 itu Yesus yang mana? Injil yang mana? Jangan ntar jangan dulu ke sana, biar dulu Pak Budi, biar. Nggak apa-apa, biarin. Ntar dulu ya, biarin aja ya, dulu. Kita ini bukan mau debat, kita mau diskusi kok. Ini kan kita diskusi, makanya saya kan bertanya ini supaya saya juga paham dengan ajaran Ibu juga kan, dengan Al-Quran kan gitu kan. Kan Ibu bertanya kepada saya, apakah benar Yesus yang disalibkan atau tidak? Saya bilang, ya benar Yesus disalibkan. Dasarnya apa? Ada hukumannya, ada prosesinya, ada penyalipannya. Makanya saya bertanya kan kepada Ibu, dari mana Ibu tahu itu diserupakan? Kan sekarang proses yang mana dia mulai diserupakan? Udah dijawab tadi Pak. Udah dijawab di Al-Quran ada. Jangan muter lagi. Saya mengambil kesimpulan dulu maksud saya gitu loh. Maksudnya cuma kan, ini loh Pak, saya mau tanya di kitab 11 itu, 1 Korintus 11 ayat 4. Sebentar nih, sedikit aja Mik. Sebentar. Saya mau nanya, siapakah Yesus yang dianggap di sana? Dan Injil yang mana yang dianggap benar itu? Kalau seandainya Anda bertanya kepada Islam waktu pada saat itu belum lahir. Saya harusnya bertanya kepada Anda, Yesus yang mana? Apakah ada lagi laki-laki yang dilahirkan dari orang yang tidak ada bapaknya? Pada masa itu, silakan jawab sama saya. Makasih. Oke, jangan dulu ke sana, Budi. Sedikit-sedikit aja karena Pak Hosya juga baru diskusi dengan kita, jadi jangan sampai disuguhkan hal-hal yang keras dulu.
kayak begitu. Jadi Pak Jose, ini kan tadi udah beberapa kali ya tentang siapa yang diserupakan itu udah tercatat di dalam Anisa. Al-Quran itu tidak menceritakan dengan apalagi ya mengenai penyaliban Yesus karena memang tidak ada, Yesus tidak disalib, jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Al-Quran sudah menyatakan Yesus tidak disalib, bisa tidak salib, tapi diangkat dalam keadaan diwafatkan. Diangkatnya pun bukan ke sorga, ke langit ya. Karena suatu saat kelak Yesus itu akan turun lagi menjadi pertanda datangnya hari kiamat. Seperti itu. Nah justru mengenai betul atau tidak yang disalibkan itu Yesus, kita ini dalilnya itu semua ada di dalam Bible, cuman kita tinggal mengerti dulu apa yang dituliskan di dalam Bible. Betul nggak siapa yang ditulis di dalam Bible ini tentang menyatakan bahwa Yesus yang disalib? Kalau menurut Umi tidak, ya. Nah, ini yang tadi Umi katakan bahwa dari sikap mental ya, Yesus itu adalah seorang rasul besar, harusnya dia ikhlas. Tetapi ini akan bertentangan dengan sikap mental orang yang mati disalib itu tidak ikhlas karena dia berteriak dengan suara nyaring loh, protes terhadap Tuhannya. Kenapa Tuhan kau meninggalkan aku, begitu kan? Contohnya begini, kalau kita berbicara tentang sikap mental, Yesus yang seorang rasul besar, ya kan? Kita bandingkan dengan Bilal bin Rabah, begitu kan? Bilal bin Rabah ini seorang budak ya. Dia itu kemudian dirajam karena apa? Karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Terus tahu kan Bilal bin Rabah itu bagaimana disiksanya, dia dibaringkan di atas pasir yang begitu panas, terus dadanya ditindih dengan batu besar sehingga dia mengalami sesak nafas. Apa yang dikatakan oleh Bilal bin Rabah? Tidak lantas mengatakan, Tuhanku di mana engkau? Kenapa engkau meninggalkan aku? Tidak begitu. Tapi apa yang dikatakan Bilal bin Rabah? Ehad. Ya, Esa yang dikatakannya seperti itu. Seperti juga halnya yang terjadi dengan Stefanus. Stefanus mungkin Pak Hosya tahu dia adalah seorang murid daripada muridnya Yesus. Pada saat dia berdebat dengan orang-orang Yahudi, Bilal bin Rabah ini kena hukuman juga, kena hukuman rajam. Pada saat Bilal bin Rabah, Stefanus itu ditanam sebagian badannya, kemudian dirajam, dilempari oleh batu. Apa yang dikatakan oleh Stefanus? Apa doanya Stefanus? Itu kan ada di dalam Bible. Ya Tuhanku, jangankan bebankan dosa ini kepada mereka, tapi biarlah aku yang menanggung dosa mereka. Ya, kemudian dia mati, si Stefanus ini. Seharusnya Stefanuslah yang lebih pantas dianggap sebagai penebus dosa. Dosa orang yang melakukan pelemparan atau sampai dengan Stefanus wafat, sebelum wafat dia berdoa meminta kepada Tuhannya agar jangan dosa ini dibebankan kepada mereka, biarlah aku yang menanggung dosa ini. Kata Stefanus begitu, ada di dalam Bible. Seharusnya Stefanus lebih cocok dijadikan sebagai penebus dosa. Nah, kayak begitu. Silakan itu dulu, Bang Hosya. Silakan Pak. Oke, saya jadi bingung karena dari sisi mana ya. Kan kita kan sekarang ini saya kan mencoba mengurutkan. Ya kan saya mencoba bertanya, saya misalkan dan kita ini diskusi. Saya nggak menilai kitab Ibu. Maksudnya bahwa itu salah atau enggak. Saya kan cuman Ibu berpikir apakah benar Yesus disalibkan? Kan? Apakah diserupakan? Kan seperti itu pertanyaannya kan. Itu kan sama kayak suatu kronologis cerita apa, kita bertanya, kita urutin lah kronologisnya kan begitu. Nah, tadi kan Ibu bilang diangkat dan diserupakan. Oke, saya bilang kalau di proses Barabas di Pontius Pilatus, proses di Yudas Iskariot di sebelum pas penangkapan, ya kan, habis itu dia membunuh. Kalau Ibu bertanya kepada saya, apakah Yudas, maksudnya ke Yudas gimana? Enggak, maksudnya serupakan itu diserupakan dengan siapa? Kalau di kitab Ibu, makanya saya bertanyakan juga, diserupakan, maksudnya diserupakan dengan siapa? Makanya tadi di dalam Umi sudah katakan kalau Al-Quran itu kalau tidak menulis apapun, tidak menulis yang di luar ditulis di dalam Al-Quran, kita itu tidak bisa menambah-nambahkan, Pak Hosya. Makanya tadi kembali saya katakan, berarti saya kan di kitab saya tertulis tidak ada diserupakan. Benar. Nah kalau misalnya Ibu bercerita di kitab Ibu tertulis diserupakan dengan ini, saya pelajari dengan diserupakan dengan ini. Makanya saya tanya, diserupakan dengan siapa? Siapa yang harus saya pelajarin? Oke, kan Umi tadi bilang, Umi mencari indikasi tentang ini semua, Yesus disalib atau tidak, itu kan tidak dari Al-Quran, karena Al-Quran memang tidak menceritakan.
yang menceritakan tentang Yesus salib itu adalah Bible. Artinya Umi harus mencari indikasi-indikasi itu ke dalam Bible. Tidak mungkin Umi mencari indikasi ke 2000 tahun yang lalu kan. Nah seperti itu. Contohnya lagi begini. Orang yang disalib ini merasa ditinggalkan oleh Tuhan kan, sampai dia berteriak dengan suara nyaring pada jam 3. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang yang disalib ini protes terhadap Tuhan, ya kan? Itu di Matius ya, Matius 27:46. Padahal Tuhan sendiri, Allah sendiri pernah berjanji bahwa dia akan mendengar keluh kesah orang yang benar. Pertanyaannya, Yesus orang yang benar bukan? Benar. Nah, di dalam Matius 26, ya kan? Bentar, jangan dulu ke Matius deh. Mazmur, di dalam Mazmur 37 dulu. Ya, di dalam Mazmur 37 ayat 17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan akan mendengarkan dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, pada saat itu kan Yesus berteriak-teriak, tapi Tuhan tidak datang. Ya kan? Padahal di dalam Mazmur 34 ayat 17, itu sudah jelas dikatakan, apabila orang-orang benar itu, karena tadi Yesus dianggap benar kan, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan akan mendengarkan dan akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya. Contohnya begini, kapan Yesus saat berkeluh kesah? Ya, berkeluh kesah. Ini ada di dalam Matius pasal 26. Lalu katanya kepada mereka, murid-murid Yesus ya, mereka itu, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Begitu kan? Itu Yesus lagi resah ya. Maka lalu ia maju sedikit, lalu bersujud berdoa, katanya, Bapakku, jika sekiranya, yang tentang doa Yesus mengenai keikhlasannya. Kemudian Mazmur 37 ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum. Ingat ya, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Nah sekarang, manusia yang mati di kayu salib ditinggalkan oleh Tuhan enggak? Iya, ditinggalkan sama Tuhan, kan kembali ke tempatnya. Oke, bukan. Karena di sana udah jelas ya, Yesus berteriak dengan suara nyaring, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Mazmur 37 pasal 28, dia sudah membuktikan Tuhan mencintai hukum dan dia tidak akan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Pertanyaannya, Yesus dikasihi oleh Tuhannya enggak? Pasti dikasihi karena dia seorang rasul besar. Ya. Jadi di sini ada dua penjelasan mengenai Mazmur 37 ini. Yang pertama, Tuhan itu mencintai hukum, itu artinya hukum itu harus ditegakkan. Orang benar harus bebas dari hukuman, sedangkan orang yang salah memang harus dihukum. Yesus Kristus ini adalah orang benar, tadi kata Pak Hosea juga. Oleh sebab itu ya Yesus harus bebas. Bebas dari hukuman salib. Sedangkan yang bersalah, dialah yang harus dihukum. Jadi yang dihukum di kayu salib itu bukan Yesus, karena Yesus orang yang benar. Yang dihukum di kayu salib itu adalah orang yang salah. Artinya yang salah di sana adalah Barabas, karena Barabas dianggap sebagai seorang penjahat besar. Kemudian yang kedua, ia juga ditinggalkan. Ia tidak di ayat penjelasan kedua bahwa Allah itu tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya, begitu kan? Karena Yesus ini manusia yang dikasihi oleh Tuhannya sampai selama-lamanya akan terpelihara sesuai dengan ayat yang tadi. Jelas Yesus Kristus adalah orang yang sangat dikasihi oleh Bapaknya. Oleh sebab itu apa? Bapaknya mustahil meninggalkan Yesus, membiarkan Yesus akan mati di kayu salib. Begitu loh, paham ya? Bahkan ya. Kalau lihat lagi di dalam Yohanes nih, di dalam Yohanes pasal 8 ayat 29, Bang. Dan Dia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan dengannya. Jadi udah pasti Bapaknya itu tidak akan pernah membiarkan Yesus sendiri. Paham ya? Ya, itu menurut Ibu, ya silahkan aja, nggak masalah sih. Bukan menurut aku, menurut Bible ini. Iya, makanya Bible nggak ada ditulis diserupakan soalnya. Ya memang tidak ada, tapi indikasi ya. Makanya Umi katakan dari tadi indikasi pertama adanya nama Yesus, dua nama Yesus yang akan menjalani hukuman, ya kan? Terus kedua-duanya memiliki arti yang sama, anak Bapa. Kemudian kedua-duanya juga dijuluki Raja Yahudi. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan atau skenario Tuhan untuk menyelamatkan Yesus Kristus? Oke, Pak Osala.
Iya, Ya kayaknya boleh. bukan skenario Tuhan lah, sampai harus bikin manusia diserupakan kayak gitu. Maksudnya kalau memang mau manusia itu kan gampang ya, kalau mati masuk surga apa neraka itu doang kan, nggak usah diserupa-serupain lah kan. Ya nggak boleh bantah Al-Quran dong. Kan begitu tertulis Pak. Masa anak mau robah Al-Quran? Enggak, saya enggak membatas kitab ibu. Makanya saya bilang, ya terserah ibu, kepercayaan ibu seperti ya, itu. memang seperti saya itu. Kan, ini kitabnya Anda nggak jangan tertulis. ngomong Sebentar Pak Budi. Di kitab Anda aja Anda kebingungan. Itu tolong baca dong, tolong baca. Ya, santai-santai. 11:4. Ya sebentar. Dari tanda saya pesan nama Anda. Ya. Korintus pasal 11 ayat 4 dibaca. Santai Yesus Pak Budi. Pak Budi Injil sebentar. yang mana? Biarin Umi dulu. Aduh, jangan bawa Al-Quran lah. Jadi moderator dulu meluruskan ya. Begini Pak, moderator meluruskan dikit aja. Pak Usala, mari kita bijak berpikir sebagaimana manusia yang sehat ya. Yesus itu di Bible utusan Allah, diutus spesial ke muka bumi. Tentu disayangi dan dilindungi. Yesus itu sebelum akhir-akhir menurut Anda mau disalib, di Matius 26:39 Pak, dia berdoa itu sampai keringat dingin, ketakutan banget minta doa Pak supaya diselamatkan dari salib. Kalau ini anak kesayangan diutus ke muka bumi, tidak mungkin doanya tidak diterima oleh yang mengutus dia. Pasti 1000% diterima. Itu satu ya Pak. Kedua, hidup ada juga tanda Yunus Pak, menandakan Yesus itu nggak pernah mati. Ya, tanda Yunus itu ada di Lukas 11, 29, 32 Bapak. Nanti Bapak baca di sana. Ya, nanti Umi juga akan ke sana, Bang. Ya, terus terakhir, Eli Eli lama sabaktani itu yang diucapkan oleh Yesus itu ada dua versi Pak. Di Matius 27:46 itu tertulis Eli Eli. Di Markus 15:34 Eloi Eloi. Bahasa sehari-hari, bahasa ibu Yesus, bahasa ibunya atau bahasa Yesus itu tidak pernah mengucapkan Eli Eli Pak. Ini bahasa asing. Yesus nggak pernah mempergunakan kata Eli Eli waktu hidup. Artinya Bapak, ada yang aneh di salib ini. Kenapa ada bahasa baru yang diucapkan di sana? Yesus sehari-hari nggak pernah mengucapkannya. Mari dipikir baik-baik Pak. Sekali lagi, utusan Tuhan itu nggak mungkin dicelakakan oleh siapapun. Itulah indahnya menjadi seorang Muslim. Ya. Selalu menghormati para nabi dan rasul. Silakan Umi. Oke, Bang Handi, di sini kita kelihatan ya, umat Islam mati-matian membela Yesus menjadi manusia yang mati terkutuk di kayu salib. Sementara kenapa umat Kristen yang katanya cinta akan Yesus, tetapi selalu berharap Yesus itu mati terkutuk di kayu salib. Padahal umat Islam mati-matian membela Yesus, menyelamatkan Yesus dari sebutan terkutuk gitu, terkutuk manusia. Nah ini sekarang, oke, selanjutnya ya. Sekarang kita lihat lagi, dari kondisi penguburan saja udah beda ya. Di dalam Matius pasal 12 ayat ini Umi dari tadi berbicara berdasarkan dalil, tapi Umi tidak pernah mendengar satu dalil pun dari Pak Osya ya. Jadi di dalam Matius 29 ayat ke-39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada Nabi Yunus. Apa yang dikatakan oleh Bang Handi barusan ya. Kemudian di dalam Matius pasal 12 ayat 40, sebab seperti Yunus ya, tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, begitu kan? Nah ini coba kalau misalkan kita baca ayat ini, atau nyuruh anak kecil, anak SD lah ya, membacakan ayat ini, atau kepada orang yang sama sekali belum pernah membaca Bible, atau belum pernah mengenal Kristenan, kemudian ditanyakan sama mereka, apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam rahim bumi? Apa yang dimaksud dengan ayat Bible yang di sana dikatakan tinggal di dalam rahim bumi pada 3 hari 3 malam? Nah itu apa coba? Jawabannya pasti tinggal di dalam tanah atau dikuburkan, betul nggak? Iya betul. Nah dari kata di dalam rahim bumi jelas menunjukkan bahwa Yesus ini tidak dikuburkan dengan cara tubuhnya itu diletakkan di atas batu saja di dalam gua, tidak seperti itu. Ya, lalu bandingkan mana yang kondisinya lebih mirip dengan berada di dalam perut ikan. Apakah Yesus yang hanya dibaringkan di atas batu di dalam goa, atau Yesus yang kemudian dikubur di dalam tanah? Karena Yunus itu kan sama seperti Yunus. 3 hari 3 malam dia di dalam rahim bumi. Artinya begini loh, di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, Yesus terhimpit oleh lambung ikan. Seperti halnya sama Yunus di perut ikan Yunus. Yunus.
Nah, kemudian sama halnya dengan di dalam rahim bumi atau dikuburkan di dalam tanah, tubuh manusia itu terhimpit juga. Di dalam perut ikan orang sulit bernafas. Ya, begitu juga orang di dalam rahim bumi atau di dalam kubur. Jadi kesimpulannya bahwa Yesus ini disembunyikan Tuhan di dalam atau di dalam kubur. Sedangkan nasib orang yang mati di kayu salib, dia hanya diletakkan di atas sebuah batu di dalam goa. Ini buktinya bahwa Yesus ini, ya, indikasi ya, bahwa Yesus ini tidak mati di salib, dan yang mati di salib itu bukanlah Yesus. Endingnya Yunus tidak mati, Yesus juga harus tidak mati. Betul. Tandanya di situ. Lanjut. Nah, itu kan yang setelah bangkit ya. Orang yang disalib bangkit sebelum 3 hari 3 malam. Ya kan? Nah, ini ada di dalam Matius pasal 12 ayat 40. Sebab Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Begitu kan? Seharusnya Yesus ini sama dengan Yunus, harus 3 hari 3 malam. Jadi di sini Yesus sebetulnya sudah memberi tanda bahwa dia akan mengalami peristiwa mukjizat seperti apa yang terjadi kepada Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Kemudian, jadi jika demikian, jika seorang tersebut bangkit sebelum 3 hari atau lebih daripada 3 hari, itu sudah menyalahi dari apa yang ada di dalam dalil tadi. Sekarang apakah Yesus 3 hari 3 malam enggak? Coba baca di Matius pasal 28 ayat Enggak nyampe segitu, kurang waktunya. Nah, ini ada kan di dalam Matius 28 ayat pertama, setelah hari Sabat lewat. Hari Sabat itu kan hari Jumat ya, hari Jumat petang begitu kan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena, dan Maria Magdalena menengok ke dalam kubur Yesus. Kemudian di dalam Lukas pasal 24 ayat 6 dia menyatakan ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya itu diskon 50%. 1 hari setengah Yesus. Karena pada saat Maria datang minggu pagi, Yesus kan dikuburkan sebelum datangnya hari Sabat. Karena pada saat itu Yesus kan harus segera dikuburkan karena menjelang Sabat. Ya kan? Nah, hari Minggu pagi Maria Magdalena tengok ke kuburan Yesus, ternyata Yesus sudah bangkit. Ini ada di dalam Lukas pasal 24 ayat 6. Kata Maria Magdalena, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Artinya tidak menggenapi dong dengan persamaan dia dengan Nabi Yunus yang 3 hari 3 malam. Tapi hanya satu setengah hari. Berarti 2 malam 1 hari. Oke, itu endingnya di sana Pak Osala, bahwa kalau mengikuti tanda Yunus nggak mati, Yesus juga nggak mati, aturannya seperti itu. Silakan Pak Osala. Oke, ya. Gimana ya? 3 hari 3 malam, cerita saya kalau paham dengan dari dalam ya, kalau Sabat itu mulainya kan Jumat sore. Jumat petang ya, sore, petang. Sabtu, Minggu. Iya. Iya, 3 Jadi hari. udah kalau kita udah lewat maghrib gitu loh. Ini sebenarnya agak melenceng jadinya jauh kan pertanyaannya tadi adalah penyaliban itu kan apakah Yesus disalib atau diseluruh? Ya terkait di sini Pak, ini kaitannya Pak. Lanjut Pak. Terkait ini kan, di sini. Ini kan tadi makanya kronologisnya kan di penyaliban, sampai penyaliban bukan sampai di penguburan kan? Oh bukan, maksudnya begini Pak Hosya. Jadi kita cari tahu yang disalib ini, yang mati disalib ini Yesus atau bukan, begitu kan? Oke. Oke. Aku kalau secara mendalam di situ aku nggak tahu, tapi kalau secara itu nggak mungkin 50% lah. Aku nggak dasarnya, tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu ada 3 hari kan ya sebetulnya kan ya. Kalau kita Minggu pagi, tapi kan tuh ibarat kata saat itu belum menunjukkan ke murid-muridnya kan, esokan harinya. Yang jelas gini Bapak Osala, kalau mau tahu ya Bapak baca Sarapan Bibli ke Ibu Rita Wahyu Bambang Nursena itu Pak. Eli lama sabaktani itu bukan bahasa ibunya Yesus. Itu bukan bahasa Yesus. Ini bahasa asing. Mazmur dulu sama Matius itu udah ribuan tahun perubahan nama dan kalau di Mazmur 22 1 sampai 3 Pak itu Eli Sabton. Iya ya. Eli Sabton. Itu kan cara pengucapannya aja kan kayak beda Pak. Beda.
Beda banget. Lagian itu juga bukan Eloi Eloi lama sebaktani, azaf harusnya azaf tane itu. Iya. Lain Pak. Ini namanya cocokologi ke Mazmur Pak, janganlah. Nggak nyambung. Ya itu tadi, makanya kembali ini kan kepercayaan ya, kita percaya. Ya, Ibu percaya bahwa diserupakan. Saya di Alkitab saya tidak ada tulisan diserupakan. Dan saya juga berpikir kalau diserupakan juga buat apa kalau udah diangkat kan? Ya cuma itu aja sih ya kalau dari saya. Jadi, maksudnya kan Ibu tadi bilang diangkat, habis diangkat udah diangkat nih. Oke, kalau begitu moderator kasih pertanyaan kedua pembicara. Apa yang ini Anda capai Umi Dini sehingga kira-kira apa maknanya? Ada yang bocor. Astagfirullahaladzim. Abudi bentar di-mute dulu Abudi. Jadi aku sebentar Pak. Biar cepat nih. Kira Umi Dini apa yang ingin Anda kemukakan di sini? Kenapa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh? Apa yang ingin Anda kemukakan? Pertanyaan juga ke Pak Osala. Apa yang ingin Anda capai? Kenapa harus ngotot ya Yesus harus mati di tiang salib? Apa yang ingin Anda capai di sana? Ibu Dini, Umi Dini dulu baru Pak Osala. Silakan. Oke ya. Buat Umi ya, karena Nabi Isa alaihissalam ini sudah jelas sama dengan Yesus yang ada di dalam Bible, walaupun umat Kristen membantahnya, tetapi mereka masih menggunakan contohnya tadi Yohanes 17 ayat 3 versi Slebers. Terus ada juga mereka kalau di kalender kenaikan Isa Al-Masih, hari lahirnya Isa Al-Masih, mereka masih menggunakan Isa Al-Masih termasuk juga gereja. Di dalam Al-Quran, sosok Isa Al-Masih atau Isa ibnu Maryam atau Isa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang diangkat kemudian menjadi utusan. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak nabi yang begitu dimuliakan di dalam Al-Quran, sehingga saking dimuliakannya Nabi Isa alaihi salam, kalau yang menggunakan Nabi Isa saja itu ada sekitar 24 sampai dengan 25 ayat. Saking dimuliakannya Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, tidak hanya Nabi Isa saja, termasuk ibunya sendiri diabadikan dalam sebuah judul ayat di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran. Jadi bagi kami umat Islam, kenapa kadang-kadang umat Kristen mengatakan kalian itu jangan ngepoin Bible deh. Oh, kami akan terus ngepoin. Masalahnya yang terkait di sini adalah Rasul yang kami muliakan, yang dimuliakan di dalam Al-Quran, yang Allah juga muliakan. Kemudian difitnah menjadi manusia yang terkutuk sehingga dia harus mati di kayu salib dengan alasan menebus dosa manusia. Nggak usah nyebrang dulu ke sana Umi. Ke ini aja biar dia yang jawab nanti. Udah ya? Ya. Oke, sebentar Bang Handi, sebentar. Ya. Ini mau dilanjutkan dengan yang lain. Bentar dulu, Osala dulu lagi yang jawab apa yang dia ingin capai sehingga Yesus harus mati di tiang salib itu. Biar dia yang jawab juga pertanyaan yang sama ya. Bang, ngomong Bang. Silakan Pak Osala, apa yang ini Anda capai? Kenapa Anda sangat ngotot Yesus harus mati di tiang salib? Silakan Pak Osala. Oke, terima kasih. Saya sih sebetulnya nggak ngotot. Kalau dibilang ngotot sih nggak. Memang saya itu doang satu-satunya jalan saya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena kan sesuai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian Allah dengan Abraham. Perjanjian Allah dengan Ishak dan perjanjian Allah dengan Yakub. Bahwa semua keturunannya yang akan bisa selamat. Yang intinya bisa masuk surga. Selain daripada itu, maka masuk neraka. Mau sebaik apapun, mau amalnya sebaik, suka ini, neraka. Karena dia tidak keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan saya yang bukan Yahudi atau keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub? Berarti saya adalah penghuni neraka. Bagaimana saya supaya masuk surga? Yaitu melalui Tuhan Yesus. Karena dia memberikan, akulah jalan kebenaran, aku jalan keselamatan, akulah hidup, memberikan jalan. Sekiranya ada seperti itu, kira-kira saya berbicara kepada mencari Tuhan. Oke. Ya. Artinya tentu saja saya akan memilih Tuhan Yesus kan. Oke, baik. Itu. Dia menunjukkan ada alur ceritanya, ada kronologisnya, ada pengangkatan, ada kebangkitan. Maksud saya begini, bagaimana saya bisa percaya itu diserupakan? Padahal ya maksudnya buat apa? Toh nggak usah ke sana dulu Pak. Nggak bisa masuk surga juga gitu loh. Oke, artinya jawaban Pak Osala pendek-pendek aja Pak. Jawaban Pak Osala yang ini ya, jadi jawaban yang ingin dicapai. Belum selesai katanya Bang Handi, belum selesai katanya sebentar. Udah. Jadi belum selesai katanya Bang, itu dia lagi ngejelasin, nggak apa-apa biarin aja. Udah selesai Pak Osala? Ya, maksudnya ya tadi. Jadi yang saya gambarkan di sini adalah
seandainya pun saya bawa percaya itu diserupakan, saya kan juga harus bertanya diserupakan dengan siapa. Apakah dia memang benar disalibkan? Yes, menurut di kitab saya emang disalibkan. Oke. Kedua itu tadi. Apakah saya ada pilihan lain? Pertanyaannya kan begitu. Ini sebentar, biar nggak melebar kemana-mana. Jadi yang ingin dicapai, Yesus harus mati di tiang salib supaya Pak Osala masuk surga melalui Yesus mati di tiang salib. Ya silakan Umi Dini. Bang Handi, enggak, Umi mau ini aja Bang Handi sekalian promosiin ya. Promosiin website JCC. Nanti ya Bang Hosya bisa yang ngebuka websitenya JCC. Dan insya Allah Umi akan tuliskan di bulletin JCC mengenai ini, termasuk juga dalil-dalilnya. Nanti bisa Pak Hosya baca di sana insya Allah ya, karena Umi juga sudah janji sama Pak Rois ya, Pak Julfikar, bahwa nanti Umi akan menjadi salah satu editor di sana untuk menuliskan salah satunya ini yang sedang kita bahas ya. Nanti silakan buka ya bulletin atau website daripada JCC ini, nanti mungkin Bang Zulfikar yang akan memberitahukan bulletinnya apa dan websitenya apa. Untuk pengetahuan kita semua, tidak hanya umat Islam, tapi juga teman-teman Kristen. Nanti supaya Bang Hosya bisa lebih memahami ya apa yang Umi sampaikan, Umi akan tulis di sana semua, termasuk dalil-dalil baik dari Al-Quran juga dari Bible. Oke. Jadi Pak Osala jadi tetap harus Yesus mati di tiang salib ya Pak ya? Ya bukan tetap harus ya, ceritanya memang seperti itu dan saya nggak ada pilihan gitu aja. Oke. Tapi kalau tadi ciri-cirinya Yesus itu minta doa, tanda Yunus, dan bukan bahasa asli Yesus hari-hari, menurut Pak Osala gimana itu Pak? Ya itu tertulis di Alkitab, saya imani dong. Artinya Yesus nggak mati dong di tiang salib? Mati di tiang, jadi mungkin harus ada tahu perbedaan dulu antara mati sepenuhnya aja. Kalau mati itu kan sebetulnya jalan untuk kita bisa masuk surga. Mana ada orang masuk surga tanpa mati kan, biar kata gitu. Ya itu jadi jangan dilihat matinya itu. Yang dilihat itu adalah kebangkitannya, roh yang ada di dalamnya itu bisa hidup, tetap hidup gitu. Asli. Ya, Yesus waktu berdoa nih, Yesus kan berdoa minta diselamatkan. Doanya dikabulkan apa enggak menurut Pak Osala? Doa apa ya? Doanya kan supaya saya bacain doanya ya Pak. Berlalu daripadaku kan? Iya ya, itu. Dia kan berdoa tuh Pak. Ya, maksudnya itu kan dari sisi kemanusiaannya supaya tidak terjadi. Berarti sebetulnya Tuhan Yesus tahu. Bentar dulu, dia jawab dulu doanya Pak Budi. Jangan, ini intinya. Kenapa Pak Osala? Iya kan berarti kan sebetulnya saat berdoa biarlah cawan ini berlalu. Berarti Tuhan Yesusnya tahu kan bakal akan seperti itu terjadi, melepasnya roh dan kedagingan yang kan awal kan begini Pak Osala. Intinya doanya kan di sana kan minta diselamatkan. Yesus kan bukan yang ku kehendaki melainkan yang kau kehendaki. Iya. Nah sekarang ini kehendak siapa sih yang Yesus mati di tiang salib? Apa doanya tidak diterima gitu? Ya dari sisi kemanusiaannya Yesus ya doanya bukannya nggak diterima, kan sesuai dengan kehendak Allah. Kan dia bilang sesuai dengan kehendaknya Tuhan kan. Jadi kalau diterima mestinya harus, sekarang kan kalau Yesus itu Tuhan, dia cara gimana supaya melepas dan kembali kan harus lihat kematian kan, emang begitu ceritanya. Oke, silakan Mbak Budi ini direspon. Saya dong Bang, soalnya baterai saya tinggal 2. Iya silakan. Begini ya Mas Hosya. Di 2 Korintus 11 ayat 4 dikatakan begini. Sebab kamu, tadi kan Mas Hosya ini menyatakan kenapa sih disama-samakan, diserupakan, coba nggak ada lah gitu ya. Ternyata di kitab Anda dijelaskan bahwa ada Yesus yang lain. Ini saya bacakan. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Memangnya ada manusia yang lahir pada saat itu yang nggak ada bapaknya? Ada berapa lusin manusia yang nggak ada bapaknya lahir? Coba tunjukin nama saya. Terus dikatakan lagi, daripada yang telah kami beritakan atau memberikan pada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain. Injil yang mana?
Coba tunjukin nama saya Injil yang lain itu. Satu-satu dulu. Ada kata Yesus yang lain di sana, Pak. Berarti ada Yesus. Iya, di 2 Korintus pasal 11 Iya. ayat 4. Ya, udah itu jelas. ada Yesus lain. Itu sebenarnya Al-Quran udah menjelaskan secara menurut ya biar kita tanya dia, Pak Salah. Kalau Anda sebentar Pak Budi, kalau Anda menguasai ini boleh Anda jawab, kalau enggak apa-apa. Silakan Pak Salah. Ada Yesus yang lain. Ada tanggapan? Ya, kita mari bicara dulu. Siapa tadi, Paulus ya? Pak Budi. Bukan. Budi. Yang mengatakan Yesus yang lain itu siapa tuh? Ya kan rasul kamu, Paulus. Ya, Paulus kan, makanya tadi saya bilang Paulus. Ya kan ceritanya Paulus ini adalah mengabarkan Injil ke Asia Kecil seperti Suriah dan ini. Dan mereka berusaha mau mengenalkan siapa sih Yesus itu kan gitu kan. Nah, makanya dia bilang hati-hati dengan ada yang mengaku dengan Yesus yang lain. Karena memang nggak ada. Seperti kata Tuhan Yesus, berjaga-jaga hati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Itu bukan berarti akan ada nabi palsu. Akan ada nabi palsu. Mungkin bahkan bilang bahwa setelah dia, nabi itu palsu. Bang, nabi palsu itu di Yohanes 8 ayat 44. Iya, itu yang berkata dusta, yang mengatakan sesuatu itu enggak sesuai. Ini enggak bahas nabi palsu, ini bahas Yesus yang lain. Bukannya ke Islam belum lahir waktu itu. Sebentar, Pak Budi enggak usah dilanggapi nabi palsunya. Ini mau dibahas Yesus yang lain yang mana itu loh. Silakan. Ya itu tadi kan makanya Paulus mengajarkan kepada nanti baterai saya tinggal satu, saya matiin habis. Yang diajarkan adalah Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Oke, baik. Oke, Pak Budi sudah ya. Mati. Bu ini silakan. Ya, jadi balik lagi, benar enggak sih Yesus yang disalib? Gini loh Pak Hosya, kan umat Kristen ini kenapa selalu ngotot supaya Tuhannya itu, kami cinta Yesus, kami ingin sepertimu Yesus, begitu kan, yang selalu dinyanyikan pada setiap kebaktian. Kami ingin sepertimu Yesus, tapi kenapa? Apa yang terjadi dengan Yesus itu? Kenapa justru umat Islam yang lebih membela Yesus dibandingkan dengan umat Kristen yang mengatakan, nah, kami cinta Yesus, kami ingin sepertimu Yesus, begitu. Pertanyaannya kenapa? Padahal umat Islam dengan dalil dari Al-Quran juga dari indikasi ya dari dalam Bible mengatakan kalau bukanlah yang mati terkutuk itu bukan Yesus gitu loh. Yesus justru diselamatkan oleh Tuhannya, diselamatkan. Kenapa? Tapi justru kenapa kalian justru ingin Tuhan yang kalian sembah menjadi manusia yang menderita, kemudian manusia yang terkutuk sehingga tanah saja menajiskan darahnya. Oke, saya kasih gambaran ke Bu Umi kali ya, biar lebih paham. Boleh, silakan. Ibu Umi, apakah orang Yahudi? Aku Muslim, kok Yahudi? Enggak, bukan orang Yahudi keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Abraham itu bukan Yahudi, Pak Hosya, jangan salah dulu. Iya, tahu maksud saya, Yakub, keturunan Yakub, udah. Maksudnya Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Yakub. Atau orang Yahudi, jelas. Atau orang Israel sekarang. Keturunan Ismail kita. Salah. Pertanyaannya salah. Pertanyaan seperti itu. Apakah Ibu orang Yahudi? Gitu aja dulu. Kami umat Islam itu adalah Bani Abraham, ya Bani Ibrahim melalui jalur keturunannya Ismail. Pertanyaan saya simpel. Berarti Ibu bukan orang Yahudi kan gitu kan? Bukan. Ya. Pertanyaannya segini, makanya kembali kan saya jelaskan secara simpel. Di dalam perjanjian itu bahwa yang bisa masuk surga. Pak Hosya, sebentar. Saya baru ngomong sebentar. Pak Hosya. Silakan. Enggak, sebentar dulu. Kenapa? Barusan kan ditanyanya Umi Dini ini seorang Yahudi, bukan? Saya keturunan. Ya makanya dengerin dulu nanti jawab nanti itu saya menjelaskan secara simpel aja ke Ibu gitu. Ya. Ya, oke. Apakah Ibu bukan Yahudi? Bukan, Ibu menjawab. Oke. Saya terima, saya juga bukan orang Yahudi. Pertanyaannya, kalau yang bisa selamat surga itu cuma orang Yahudi, Ibu menyembah ke siapa? Karena yang menurut versi perjanjian lama bahwa yang berjasa selamat adalah keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, jawabannya sebentar, bukan tidak ada janji-janji surga untuk yang ada. Itulah namanya, makanya ditulis perjanjian lama kepada makanya Abraham. Sebentar dulu, karena Pak Hosya tidak paham. Ibrahim ini bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Ibrahim ini seorang Ur Kasdim atau Irak ya kalau sekarang.
Nah, sekarang pertanyaannya apakah Itu sebentar dulu, salah. Pak Hosea salah pada saat bertanya saja apakah Humidi ini seorang Yahudi atau seorang Bani Israel. Israel itu siapa? Ya, Nabi Ibrahim ini awalnya memiliki 2 anak, yaitu Ismail dan Ishak yang kemudian menjadi disebut dengan keturunannya ke bawahnya itu menjadi Bani Ismail dan Bani Ishak atau Bani Israel. Nah, Israel ini siapa? Pertanyaannya yang dimaksud dengan Israel ini siapa, yang dikatakan sama Pak Hosea ini apakah Humidi ini keturunan dari orang-orang Yahudi atau orang Israel? Yang disebut Israel ini siapa? Dia adalah Yakub, Nabi Yakub. Iya, Nabi Yakub dan sampai keturunannya makanya Musa, Daud. Iya, betul. Apa namanya satu lagi? Lupa saya. Saya orangnya pelupa. Maksud saya, ibu kan bukan keturunan dari situ kan? Ya jelas, keturunan dari Bani Ismail, turunan dari... Enggak, dari ibu juga mungkin bukan dari Ismail kali. Oke. Enggak. Poinnya gini. Saya nggak mau ini harus berdebat. Maksudnya begini, inilah pemahamannya. Makanya tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama bahwa yang bisa selamat cuma orang Yahudi. Di luar itu, atau dalam Muslim itu, di luar Yahudi adalah kafir. Dalam Muslim di luar Yahudi adalah kafir, gimana sih? Nggak mungkin masuk surga, udah pasti. Kasih dalilnya, Bung, kasih dalilnya. Ya, bentar, ini begini loh. Bani Israel itu memang diberikan oleh Allah suatu keistimewaan, tetapi itu sebelum mereka melakukan pengkhianatan kepada Allah. Allah cabut kembali itu semua. Coba sebutkan di mana pencabutannya. Oh, banyak di dalam Al-Quran. Bangsa Yahudi ini justru dikatakan dia itu adalah, sebentar ya, ayat-ayatnya nih akan Umi sebutkan. Sebentar ya. Ya, kita buka ya. Nah, ini ya. Bangsa Yahudi ini telah diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mendustakan nikmat Allah itu. Ini seperti dicatat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-47. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu dari segala umat. Ya. Jadi di sini Allah ini sudah melebihkan Bani Israel, tapi ingat, dia kembali menantang Tuhan. Suka menantang Tuhan. Ini ada di dalam Al-Baqarah ayat ke-55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, apa? Pembatalan perjanjiannya mana, Bu? Makanya dengerin dulu. Karena dia itu sudah diberi nikmat, tadi sudah ada ya Al-Baqarah ayat 45, sekarang ayat Al-Baqarah ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu pada saat itu kamu disambar halilintar, sedangkan kamu menyaksikannya. Pada saat itu Bani Israel atau bangsa Yahudi ini menantang kepada Nabi Musa. Padahal Nabi Musa ini adalah yang menjadi imam mereka. Mereka mengatakan, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kemudian pada saat itu Allah menurunkan halilintar. Kemudian mereka itu wafat, kemudian dibangkitkan kembali dengan tujuan apa? Supaya mereka kembali beriman. Kemudian bangsa Yahudi ini melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dicabut di ayat ke-83. Setelah mereka melakukan pengkhianatan itu kepada Allah. Jadi apakah bangsa Yahudi yang sekarang itu adalah seperti apa yang katakan dulu Allah pernah memberikan keistimewaan kepada bangsa Yahudi? Tidak lagi. Karena mereka sudah apa?
Mereka sudah berbuat menentang terhadap Allah. Mereka sudah berbuat kelicikan kepada Allah. Mereka sudah menantang Musa dengan tunjukkan Allah itu. Mereka juga sudah mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Jadi tidak lagi ya, yang dulu Allah janjikan bahwa Bani Israel ini akan dijadikan sebagai bangsa pilihan itu tidak lagi. Karena apa? Nikmat itu sudah diberikan, kemudian mereka mengkhianati Allah. Maka Allah cabut lagi nikmat itu. Oke, silahkan. Silakan Bang Hosya. Musa diperintahkan Allah sebagai contoh ini ya, Musa diperintahkan Allah kepada Musa, Allah memberikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Ya. Aduh, lari kemana-mana ini. Enggak, itu kan saya bilang sebagai contoh dulu. Sampai sekarang tidak ada perintah bahwa bangsa Israel tidak boleh ke situ. Perintahnya tetap dari dulu. Kamu harus di tanah perjanjian, kan begitu? Satu. Sama seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Dia kan ada, aku akan mengikatkan perjanjianku dengan keturunanmu, yakni Ishak dan Yakub. Kejadian 17. Lari lagi ke kejadian 17. Oke, mau sampai di mana Umi akan ikuti. Saya mau jelasin dulu sebentar aja. Saya baru bicara setengah detik saya ya. Oke. Mungkin ibu bilang ya manusia kan makanya tetap akan dihukum, diselamatkan. Tapi ibu cerita tadi tentang Nabi Musa. Oke, Musa dia tegar tengkuk, dia bandel, tapi kenapa habis itu masih ada Daud? Bukan Nabi Musa, kata siapa Nabi Musa tegar tengkuk? Bukan Musa mengatakan bahwa bangsa Israel ini kan bangsa yang sudah dihukum lah ibarat kata ya. Mungkin udah nggak benar di mata Tuhan, benar kan? Maksud ibu begitu kan? Iya. Nah, kalau emang benar dia itu dan dicabut, kenapa masih ada Nabi Daud? Yang dicabut itu bukan masalah kenabian atau kerasulan. Maksud saya berarti perjanjian antara Allah, Abraham, Ishak dan Yakub akan terus tetap ada sampai nggak nyambung masalah perjanjian. Sebentar Bang Hosea, nggak nyambung Bang Hosea, tidak nyambung Bang Hosea dari mulai penyaliban, dari mulai Bani Israel, sekarang lari ke kitab Kejadian 17. Karena sebentar Bang Hosea, karena perjanjian itu Bang Hosea sudah mulai lari ke perjanjian antara Allah dengan Ibrahim, itu ada di kitab Kejadian, beda lagi, tidak terkorelasi ke sana. Jadi kalau misalkan kenapa masih ada Daud setelah Musa atau ada yang lainnya itu masih nabi-nabi dari Bani Israel, kan dikatakan sebagian kecil dari mereka yang sudah jelas yang diangkat sebagai nabi dan utusan itu adalah mereka-mereka yang muslim, mereka-mereka yang tunduk dan patuh, bukan mereka-mereka yang membantah. Nah, ini bangsa-bangsa Yahudi ini membantah, dikatakan bangsa yang tegar tengkuk, kan begitu kan? Tapi ada sebagian kecil itu yang termasuk para nabi itu, para nabi-nabi Israel itu. Mereka yang muslim, mereka yang kemudian yang Umi katakan muslim, kenapa? Karena mereka tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Seperti itu. Jadi kalau nanti larinya ke perjanjian antara Allah dengan keturunan Ibrahim itu beda lagi. Itu adalah perjanjian kekal, ya, perjanjian kekal antara Allah dengan Nabi Ibrahim beserta keturunannya turun-temurun. Nanti kita akan bisa melihat di sini siapa sih yang sebetulnya mengikuti ajaran atau milata Ibrahim ini. Apakah umat Islam atau umat Kristen? Kebongkar semua nanti kalau masuk ke kitab Kejadian 17. Apalagi kalau Umi lihat di dalam kitab Kejadian yang ada di dalam Bible itu satu dengan distorsi. Contohnya apa yang seharusnya untuk Hagar dikatakan untuk Sarai, apa yang seharusnya untuk Ismail dikatakan untuk Ishak, seperti itu. Jadi banyak sekali distorsi di kitab Kejadian. Nanti Umi akan tuliskan juga ya di buletin. Distorsinya di mana, yang seharusnya untuk siapa, kemudian dipelintir jadi untuk siapa, seperti itu. Oke, udah. Silakan. Ya, makanya saya nggak memaksa kepercayaan daripada Ibu Umi. Kan yang ditanya Bang Fendi tadi kan, tadi kan pertanyaannya adalah kenapa, apakah Yesus ini
harus mati di tiang salib kan seperti itu. Kan saya cuma menjelaskan apa yang saya percayai. Kalau ibu nggak percaya dengan bahwa yang bisa selamat cuma orang Yahudi, ya terserah ibu, nggak masalah. Saya kan bicara dengan apa yang saya percayai. Bahwa makanya saya bertanya, makanya saya kasih gambaran sederhana dengan ibu. Ibu apakah orang Yahudi? Bukan. Ya udah. Orang Yahudi itu di dalam Al-Quran tidak diselamatkan, justru Al-Quran menjanjikan mereka akan kekal di dalam neraka. Oke, ya, nggak masalah. Makanya tadi saya nggak membantah kepercayaan ibu. Ya, ini kan berdasarkan kepercayaan saya bahwa yang selamat itu cuma orang Yahudi. Terserah ibu mau bilang bahwa dia akan masuk neraka atau kayak gimana. Berdasarkan apa yang itu Bang Hosea menyatakan bahwa yang akan diselamatkan itu bangsa Yahudi itu berdasarkan dalil apa? Ya, nabi-nabi selalu dari bangsa Israel kan? Apakah kalau nabi-nabi selalu dari bangsa Israel sehingga dia akan menyelamatkan? Israel nabi itu kan sebagai utus untuk kepada bangsa kan, ngebuat apa diutus nabi kalau emang udah nggak ada perjanjian lagi? Pertanyaannya, apakah mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh para nabinya? Itu kan oknum, Bu. Oknum mau terserah mau diajarkan, tapi kan nggak semuanya. Bukan berarti harus semuanya, tapi tetap perjanjian tetap ada. Makanya saya tanya, ada pembatalan perjanjian? Tidak. Oh, di dalam Al-Quran jelas tadi ada ya. Apakah menurut Bang Hosea Torah yang sekarang itu adalah Torah yang diturunkan kepada Nabi Musa? Itu nanti mungkin pembahasannya panjang lagi ya. Satu bukan Bang. Saya kan poinnya gini loh, Bu. Saya nggak membantah kepercayaan ibu. Saya bukan kepercayaan. Saya bilang itulah yang saya percayai. Karena saya bukan Yahudi, saya sebaik apapun, mau saya baik hati, saya mengamal, saya membantu orang, saya mau apa, saya bukan darah Yahudi, masuk neraka, Bu. Itu saya bilang. Makanya saya kayak bilang, saya nggak ada pilihan. Ada penjelasannya sebentar, Bang Hosea, ada nggak penjelasannya atau dalilnya yang menyatakan bahwa keselamatan itu hanya untuk bangsa Yahudi? Keselamatan di sini maksudnya sampai dengan nanti. Itu kan di kitab Matius juga tertulis keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Kan Ibu udah pernah baca. Nah, itu kan keselamatan berasal dari bangsa Yahudi, bukan berarti artinya Yahudi. Sebentar dulu, keselamatan berasal dari bangsa Yahudi. Bukan artinya bangsa Yahudi itu akan selamat. Iya benar, memang nggak bakal selamat, tapi mereka diprioritaskan untuk selamat. Kalau saya berbuat sebaik apapun. Dari mana? Saya kan begini makanya gini Bang Hosea, kalau berbicara sama Umi itu harus selalu berdasarkan dalil. Yang diprioritaskan untuk selamat sampai dengan surga itu adalah bangsa Yahudi, tunjukkan dalilnya. Ya, ada itu di kitab Wahyu. 12.000 dari 12.000 suku bangsa Yahudi akan masuk surga. Udah dikasih kuota. Salah bukan 2. Begini nih, aku lebih tahu mengenai masalah Wahyu pasal 7 ayat 4. Itu udah ada kuota maksud saya. Iya, tahu, dengerin dulu. Ternyata Umi lebih tahu Bible. Itu adanya di kitab Wahyu pasal 7 ayat ke-4. Sampai luasnya sorga saja sudah ditentukan 121.000 kilometer. Kemudian di ayat ke-4-nya dikatakan 144.000 orang yang sudah dimateraikan dan kesemuanya adalah dari ke-12 suku Israel. Ya, hanya betul. Berapa? Sebentar dulu, hanya berapa? 144.000. Itu tuh bagian kecil banget gitu loh. 144.000 dia sekarang kita kalau kita hitung dari zamannya Nabi Adam sampai dengan nanti akhir zaman berapa banyak manusia. Tetapi umat Israel hanya dimateraikan 144.000 dan itu hak dari ke-12 suku. Masing-masing suku berapa? 12.000 masing-masing suku. Dari suku Benyamin 12.000, dari Yehuda 12.000. Cuma 12.000 orang. Coba hitung, bayangkan Bang Hosea kalau menyatakan surga ini diprioritaskan untuk bangsa Yahudi. Ya, surganya aja kecil, sama kota Bandung saja gedean Bandung. Prioritaskah? Kemudian yang dimateraikan cuma 144.000 dari sekian miliar, sekian juta miliar mungkin. Karena kita harus menghitung manusia yang akan masuk surga dan masuk neraka itu dari mulai zaman Nabi Adam, dari semenjak
Nabi Adam diciptakan sampai dengan nanti akhir zaman, di mana semua manusia akan dimusnahkan, akan dimatikan dan dibangkitkan kembali. Berapa juta miliar, berapa triliun mungkin ya. Coba hitung. Tapi bangsa Yahudi yang diselamatkan hanya 144.000. Itu oleh rabi-rabi saja udah habis. Atau oleh para nabi. Nabi kan dari bangsa Yahudi, dari kalangan bangsa Yahudi udah habis. Bagaimana dengan orang-orang Yahudinya? Nggak ada tempat. Kalau mau di emperan juga mungkin tidak akan ada tempat. Ya, jadi Jadi saya bisa bicara nggak? Saya kan kayaknya disanggah mulu nih. Baru bicara sedikit. Ya, maksud saya kan ya terserah Ibu bilang, saya nggak percaya bahwa itu 12.000. Nggak mungkin ya. Ya itu terserah kepercayaan Ibu. Kan saya kembali. Tapi kan Ibu tadi bertanya, tunjukkan bahwa surga ada, udah ditunjukkan, udah dikasih kuota 12.000 kali 12 suku. Udah kan udah jelas saya kasih ada. Kan berarti kan Ibu mau bantah Ibu bilang, oh nggak mungkin ini. Ya nggak masalah. Itu kepercayaan Ibu, silakan. Saya kan bilang ada, memang ada masuk surga mereka, Bu, gitu. Ya ada, iya ada di dalam Wahyu, kan di dalam Wahyu.